Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala bani adama ala samani hisal minha arba'u li ahlil jannah wajhum malihun wa lisanun fasihun wa qalbun taqiyun wa yadun sahiyun wa arba'u li ahlin nar wajhun abisun wa lisanun fahisun wa qalbun sadidun wa yadun bakhilun. Sadaqallah wa sadaqur rasul. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sidang jamaah pengajian Nurul Quran yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Semoga senantiasa kita ditambah nikmat pemberian dari Allah itu, karena kita bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita sekalian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa mau mensyukuri nikmat pemberianku, aku tambah nikmat itu. Dan kalau kufur atas nikmatku, sesungguhnya siksaku Allah sangat berat. Begitu firman Allah yang sudah senantiasa kita pahami, kita dengar. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pada kesempatan ini, pada sore ini yang kita kaji adalah watak, ciri-ciri calon penghuni surga. Kalau hidup di dunia ini memiliki ciri-ciri yang akan kita bahas, insya Allah akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau ciri-ciri yang buruk yang kita miliki, calon penghuni neraka. Disebutkan dalam satu hadis, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala bani adam ala samani hisab minha arba'u li ahlil jannah wajhun malihun wa lisanun fasihun wa qalbun taqiyun wa yadun sahiyun. Sesungguhnya Allah menciptakan anak turun Adam, manusia, 8 perkara. 4 perkara bagi penghuni surga, yaitu 1, wajah yang bergembira, wajah yang berseri-seri. Yang kedua, lisan yang fasih, yang sopan. 3, hati yang senantiasa bertakwa. Yang keempat adalah tangan yang dermawan. Sedangkan bagi ahli neraka, wajahnya cemberut, bermuram durja, senantiasa sedih. Lisan yang keji, hati yang keras,
dan tangan yang kikir atau bakhil. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri itu wujud dari hati yang senang. Wajah berseri, wajah yang bersih, matanya bening, senyumnya manis, tertawanya renyah, dan kepada orang selalu menyapa dengan ucapan yang baik. Itu wajah yang berseri-seri. Bisa terjadi begitu apa sebabnya? Karena hati yang senang itu wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Nerimo ing pandum, menyadari bahwa semuanya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu hal yang terbaik, ketentuan dari Allah untuk kita sebagai ujian. Kalau mungkin kita diberikan ujian yang kaya, menjadi orang hebat, mungkin kita tidak taat kepada yang Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan hidup yang sederhana, dengan kemampuan yang sederhana, mungkin itulah jalan yang terbaik untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita selalu berusaha untuk memperbaiki nasib, untuk merubah nasib agar menjadi lebih baik dengan doa dan usaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Maka kita diwajibkan, diwenangkan untuk berusaha memperbaiki nasib. Allah mudah mengubah nasib jikalau orang itu berusaha bersungguh-sungguh dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang ditakdirkan di dunia ini dari kelahiran yang sama, tidak memiliki apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, sedangkan menjadi orang hebat, menjadi orang sukses, atau mungkin tidak sukses, atau mungkin kekurangan, karena itu adalah perjalanan hidup yang dilalui oleh manusia. Maka kita harus merubah nasib yang kurang baik menjadi nasib yang baik. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah melahirkan kamu dari perut ibumu, tidak memiliki pengetahuan apapun, dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Insya Allah dengan rasa syukur, dengan menerima keadaan atas kodrat dan irodat Allah, hati kita senantiasa senang, wajah kita senantiasa berseri, senang dengan orang lain, dengan ucapan yang baik, menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bersyukur kehadirat Allah, hidup kita akan tenang, kita akan senantiasa bergembira karena orang mongso nggone nyambut gawe, mung tansah ngoyak bondo wae, ora duweni watak nrimo, anane mung tansah kurang, itulah yang menyebabkan wajah kita tidak berseri. Tapi kalau bersyukur, insya Allah wajah kita berseri-seri. Yang kedua adalah lisan yang fasih. Ciri watak penghuni surga yang kedua adalah lisannya fasih. Lisan yang fasih itu adalah senantiasa zikir kepada Allah, menyebut atas nama Allah, mengagungkan kalimat Allah, bersolawat kepada Nabi, membaca kitab suci Al-Quran, dan lain sebagainya. Kalimat thayyibah yang harus kita ucapkan ketika saat menerima kebaikan dari Allah, mendapat hasil, mendapat anugerah, alhamdulillah. Kita mengagungkan, memasucikan Allah, subhanallah.
Kita mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Kalau ada musibah, innalillah. Semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, kita belajar ngaji bersama dalam pengajian Nurul Quran ini. Karena apa? Agar lisan kita fasih zikrullah, membaca Al-Quran, membaca kitab suci, membaca kalamullah yang dijadikan hudal lil muttaqin dan hudal linas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu adalah juga fasih di dalam membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sholli wa sallim ta'iman ala mata. Sholli wa sallim ta'iman ala mata. Wal ali wal ashabi man qad wahadam. Wal ali wal ashabi man qad wahadam. Misalnya dengan sholawat seperti itu. Atau dengan sholawat yang lain. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Boleh. Atau seperti dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Atau paling ringkat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu contoh fasih di dalam mengucap salawat kepada baginda Rasul, karena kita ini adalah umatnya dan semoga juga mendapat kasih sayang, cinta dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang ketiga, watak ciri dari calon penghuni surga adalah qalbun taqiyun, hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah, gerakan tangan, gerakan kaki, ucapan bibir, pandangan mata, semuanya bersumber dari hati. Kalau hati kita bertakwa, insya Allah menghasilkan perilaku takwa kepada Allah yang sesungguhnya. Di dalam dada manusia, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah amal perbuatannya. Kalau segumpal darah itu buruk, maka buruklah amal perbuatannya. Itu hadis Nabi. Jadi bersumber di dalam hati. Kalau di dalam hati itu ada rasa sombong, takabur, kibir, tidak akan bisa masuk surga. Karena surga tempat suci, tidak ada kekotoran baik di dalam jiwanya maupun di dalam raganya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habati min khardalin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya melekat sifat takabur meski hanya seberat debu. Hadis rawahu Imam Muslim. Jadi kalau di dalam hatinya, di dalam dasar lubuk hati kita ini ada rasa kibir, sombong, menolak kebenaran, merendahkan orang lain, tidak akan bisa masuk surga. Ini didukung oleh hadis lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum.
Sesungguhnya Allah tidak melihat seseorang karena bentuk badan dan wajahnya, tetapi Allah melihat terhadap hatinya. Jadi peran hati merupakan dasar suatu perbuatan. Maka tidak heran kalau kita sholat di dalam doa iftitah dituntunkan oleh baginda Rasul, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku ya Allah, ibadahku yang lain ya Allah, hidupku ya Allah dan matiku itu karena lillahi rabbil alamin. Hanya ku persembahkan untukmu Allah Tuhan seru sekalian alam. Insya Allah kalau dari awalnya sudah didasari dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang penuh takwa kepada Allah, akan menghasilkan sesuatu yang sangat baik barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan di sisi Allah tidak ada lain kecuali diawali dari orang-orang yang hatinya bersih dan bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang memiliki watak dermawan, wayatun sahiyun, orang yang suka memberi, orang yang suka berbagi, orang yang memperhatikan kekurangan orang lain kemudian menolongnya, orang yang peka terhadap kebutuhan orang lain. Kita perlu wajib membantu, insya Allah itu juga termasuk ciri orang calon penghuni surga. Disebutkan di dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul adzim. Orang yang menginfakkan hartanya pada malam hari atau pada siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa khawatir takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi kalau mau berinfak, mau bersedekah, mau membantu, mau menolong orang lain, kepentingan agama Allah akan mendapat balasan. Meskipun dalam berinfak itu waktunya malam maupun siang, secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, pasti mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya ingat, Rasul pernah bersabda bahwa kalau kamu memberi, tangan kananmu seakan-akan tangan kirimu tidak tahu. Apa yang dilakukan tangan kananmu, tangan kiri seakan-akan tidak tahu. Ini sebenarnya menunjukkan keikhlasan. Secara sembunyi itu juga baik, terang-terangan pun bisa, asal tidak mempunyai niat riya, pamer kepada orang lain. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala, niatnya mencari ridha Allah, baik siang maupun malam, baik terang-terangan maupun tersembunyi, akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sahiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar.
Orang yang dermawan itu dekat kepada Allah karena dia syukur atas nikmat Allah. Yang lain harus diberi karena itu pemberian Allah. Dia hanya sebagai lantaran, sebagai jalan. Maka berbagi itu sangat dianjurkan dalam agama. Dekat kepada Allah berarti memang orang yang dermawan itu menjadi juga kekasih dari Allah Subhanahu wa taala. Qaribun minan nas, dia dekat kepada manusia karena wataknya baik, karena suka menolong, karena suka memberi. Insya Allah temannya lebih banyak, kawan-kawannya senang, siapapun menjadi senang karena disebut sebagai orang yang baik. Qaribun minal jannah, orang yang baik, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang memperhatikan orang lain, itu berarti dijamin surga, cedak dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus jauh ba'idum minan nar, jauh dari api neraka. Yang berikutnya, wal bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Sebaliknya orang yang bakhil itu jauh dari Allah karena tidak bersyukur, karena tidak memperhatikan orang lain, karena tidak berbagi, tidak suka menolong, tidak suka membantu, jauh dari Allah. Juga jauh dari manusia karena disengit, karena meskipun orang kaya tapi tidak suka membantu, itu pasti akan disengit atau dibenci oleh orang lain. Tidak punya banyak teman. Yang ketiga yaitu jauh dari surga, jarang. Akan jauh dari surga berarti harapan masuk surga sangat tipis. Karena perbuatannya tidak baik, karena tidak dermawan, karena tidak membantu orang lain, tetapi malah justru dia akan dekat dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Poin yang ketiga, walijahilu sahiyu ahabu ilallah ta'ala min abidin bakhil. Orang yang bodoh tetapi dia dermawan, dia suka berbagi, suka membantu orang lain, berarti dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, itu lebih disukai Allah daripada orang yang suka ibadah tapi bakhil. Berarti hanya untuk dirinya sendiri, tidak merupakan yaitu memperhatikan sesama. Hablum minallah hablum minanas, dia kurang hablum minanas, tidak memperhatikan sesama manusia. Semoga kita sekalian diberikan tambahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu berbagi baik dengan harta kita maupun tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan doa kita untuk kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keluarga anak yang soleh-solehah, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, diberikan teman yang baik, diberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ghafir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil Qur'an, min ahlil ibadah wa min ahlil jannah, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli sa'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.